Jadi sebenarnya satu pemahaman yang salah dari umat Islam ini biasanya kalau sudah fokus dalam ibadah karena pekerjaannya itu ditinggal. Padahal kita ketahui sendiri bahwa Rasul itu tidak 24 jam mengajarkan kepada umatnya itu untuk beribadah terus. Kita ketahui cara dakwahnya Rasul, kadang-kadang beliau juga duduk dengan para sahabatnya masak-masak ya. Ada juga Rasul SAW yang ketika datang ke rumah Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra kemudian menanyakan kepada beliau, mana menantu saya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidatuna Fatimah mengatakan sedang keluar bekerja. Satu pelajaran bahwa Sayyidina Ali pun calon khalifah itu bekerja dan dikatakan 3 hari sudah belum pulang. Padahal seorang Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang jauh lebih hebat dari kita pun 3 hari tidak pulang untuk mencari nafkah. Maka Rasul keluar dan mengatakan kalau begitu saya aja yang cari nafkah. Keluar Nabi Muhammad SAW melihat seorang Yahudi yang ada di ujung sumur, kemudian Rasul menawarkan untuk mengambil air dari sumur tersebut dan akhirnya Rasul pun mendapatkan hasil dari menimba air tersebut. Dan kita ketahui bahwa untuk yang halal, seorang yang pernah Isra Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu aja mau untuk bekerja, apalagi kita ini yang masih bahasa Inggrisnya itu surga nunut neraka gak katut ya. Masuk surganya ini masih katrolan, dikatrol oleh Nabi Muhammad SAW. Dan itu Rasul aja ngajarkan kepada kita bahwa masih bekerja, masih duduk dengan istrinya, masih duduk dengan anak-anaknya, main kuda-kuda atau main seperti onta-ontaan dengan cucunya, sampai para sahabat mengatakan nikmal jamal jamalukuma. Alangkah indahnya onta kalian berdua wahai Hasan wal Husain. Dan Rasulullah menjawab wa ni'mar raqibani huma. Dan beliau keduanya adalah dua penunggang yang terbaik. Jadi Rasul itu ada waktu untuk bermain untuk anaknya, Rasul untuk kerja juga dan lain sebagainya. Maka kalau kita mau mengatakan ingin ikut sunnah Rasul, ya kita juga ikuti beberapa hal yang ada di situ. Insya Allah kurang lebihnya begitu. Ajib Herkalam. Yang menarik tadi ini ada masak-masakan juga ya. Ini ibu-ibu tertarik nih. Masak-masakan ya. Masak-masak juga nggih. Jadi waktu Rasul SAW didatangi nggih. Tadi sempat antum keluar nggih ini ya. Efek ada baksonya tadi di depan gitu ya. Jadi ingatnya masak gitu ya. Jadi feelingnya ke sana terus. Apalagi tadi dijamu makan siang di tempat Habib Novel yang luar biasa seperti itu. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi satu orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah ini hadiah kambing untuk antum semua. Ada sekitar 7-8 sahabat di situ. Kemudian Rasul salah satu dari mengatakan Rasul biarkan saya yang menyembelihnya. Satu mengatakan biarkan saya mencari pisaunya. Yang satu mengatakan biar saya yang memotong tulang-tulangnya supaya lebih kecil. Semua sudah mengambil peran di situ, tapi Nabi Muhammad SAW mengatakan ya sudah kalau gitu saya mencari kayu bakarnya. Mereka baru ingat bahwa ya Rasulullah kalau engkau yang mencari lebih baik serahkan aja pada kami. Enggak, kalian ambil posisi kalian biar saya juga cari kayu bakar. Jadi Rasul juga ada momen untuk masak-masak. Tim ya, masuk ke tim memasak ya. Padahal Rasulullah kalau mau main perintah kan bisa. Kurang lebihnya begitu Habib ya. Ajib. Gimana Habib Muhammad? Insyaallah. Tanggapannya apa? Insyaallah. Pertanyaan antum tadi Beb, itu membuka memori. Jadi ada satu pengalaman kita pernah mau ke bandara salah satu kota, itu mampir dulu sholat Jumat di situ Beb, karena saya terbang hari Jumat. Di situ yang ceramah khutbah ketika itu, ini tidak pernah tidak pernah ingat, ini baru ini keinget. Jadi yang ceramah di situ itu marah-marah. Jadi ternyata itu dosen dari suatu universitas jurusan kedokteran itu marah-marah karena banyak mahasiswa kedokteran yang sudah semester 5, semester 7, semester 8 udah hampir lulus ini gara-gara aktif belajar agama, ninggalkan kedokterannya cuma mau ibadah di masjid. Masya Allah. Itu diungkapkan itu dengan marah. Jadi artinya membatasi bentuk kesolehan. Membatasi bentuk kesolehan, hanya mengatakan yang soleh itu yang ke masjid. Nah, ini istilah apa namanya cakep. Saya baru dengar ya. Membatasi bentuk kesolehan. Ya. Jadi kesolehan itu kalau di masjid soleh gitu ya. Ya, soleh itu ya semua profesi bisa jadi orang soleh. Betul. Tapi sekarang ada orang yang membatasi bentuk kesolehan. Ya, jadi soleh itu hanya diukur dengan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhah, intinya begitu, Beb. Ke masjid, iktikaf, sholat, puasa dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat tadi sudah disebutkan juga sama Nabi Muhammad bin Anis bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berdagang. Bahkan tadi kan beliau menawarkan jasa kan. Menawarkan jasa. Bahkan kadang-kadang dagangnya Nabi itu, Beb. Nabi itu dagang kadang sama orang Yahudi.
Kan akhirnya jadi dalil untuk ulama fikih bahwasanya kita muamalah dengan orang yang beda agama itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jadi muamalah dengan orang yang beda agama boleh. Ada dulu namanya seorang tokoh Yahudi namanya Zaid bin Sa'nah. Itu muamalah dengan Rasulullah SAW. Zaid bin Sa'nah ini dia orang yang mengkaji kitab suci yang terdahulu. Semua sifat Nabi ada sama Rasulullah. Kecuali dia lihat dua yang belum dia lihat. Yang pertama, sabar sama marah lebih dominan sabarnya. Yang kedua, semakin orang kurang ajar, maka Nabi Muhammad semakin baik, semakin terpelajar. Semakin orang biadab, beliau semakin beradab. Ini belum beliau lihat. Akhirnya beliau dekati Nabi dan bisa dekat sama Nabi. Bisa dekat sama Nabi. Jadi ya ngobrol mungkin sama Rasulullah sampai akhirnya dagang sama Nabi. Jadi dia beli kurma sama Rasulullah, tapi uangnya dulu. Nah, sama Zaid dikasihkan uangnya. Nanti Nabi Muhammad SAW akan ngasih kurma, katakanlah mungkin 100 kilo pada tanggal, katakanlah tanggal 30 gitu ya. 30 gitu. Dah perjanjian dan syariat, ada saksi dan lain sebagainya. Berlalu waktu kurang 2 hari, berarti kan belum saatnya, belum waktunya. Zaid bin Sa'nah ini mendatangi Rasulullah SAW. Memang mau ngetes ya. Dia langsung pasang muka serem, langsung baju Nabi itu dipegang, ditarik begini. Setelah itu dia marah-marah. Muhammad, mana barang saya? Kamu ini nunda-nunda bayar utang dan lain sebagainya seperti itu. Saya tidak pernah tahu nih keturunan Abdul Muthalib kok seperti ini. Kakeknya dibawa-bawa. Ini kata ini menurut dia, kalau dibeginikan tidak marah, ya Nabi berarti. Nabi belum sempat marah, sahabat sudah marah. Sayyidina Umar sudah marah duluan. Sayyidina Umar berdiri. Zaid, kalau nggak ada perjanjian nih antara kita, ya sudah saya penggal leher kamu ini. Nabi dengan santai mengatakan sama Sayyidina Umar, kita tidak perlu itu. Kita perlunya kamu nasihati dia kalau nagih yang benar, kamu nasihati saya kalau bayar yang benar. Sekarang antarkan dia ke kebun kurma di sini, kasih 100 kilo buat dia, itu utang saya, tambah lagi 20 kilo buat dia. Masya Allah. Nah, Sayyidina Umar sudah sama ya enggak kepengin antar, pengennya yang tadi itu. Sambil jalan sama Zaid nih, Zaid manggil sama Umar, kenapa? Sayyidina Umar, saya tadi cuma ngetes. Loh, ngetes apa maksudnya? Saya dapati semua sifat Nabi ada di Muhammad kecuali 2. Saya tes tadi, ternyata betul-betul ada. Balik lagi ke Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam. Bukan cuma masuk Islam, begitu dia masuk Islam, setengah hartanya untuk perjuangan kaum muslimin. Masya Allah. Jadi karena dagang ternyata. Jadi Rasulullah SAW itu tidak membatasi hanya sekedar beliau di masjid, beliau juga muamalah dan banyak hadis-hadis Nabi Muhammad tentang urusan pertanian. Nah, tentang urusan perdagangan. Ya kamu kalau dagang jangan sampai ada barang buruk, yang buruk ada di bawah, yang berkaitan baik itu di atas. Itu kan semuanya dijelaskan sama Rasulullah SAW. Berarti yang namanya orang soleh ngikuti aturan Nabi tidak mesti harus menjadi seorang ahli ibadah yang sifatnya mahdhah tadi itu, tapi bisa dengan segala profesinya.